kerajaan surga. Bapak, pada malam ini saya sangat bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami pada Zoom kali ini, Bapak. Terima kasih atas pelajaran yang sangat bagus yang akan kami pelajari pada malam ini. Bila Tuhan, nama Engkau ditinggikan dan kami makin rendah, Tuhan. Terima kasih, Bapak, karena Engkau sangat menyayangi kami. Sekali ini kami minta dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, jadi pada malam ini kita punya perumpamaan ataupun kita punya pelajaran adalah bertajuk perumpamaan tentang uang mina. Oke, jadi di sini kita ada berapa orang ya? Kita ada 6 orang. Jadi saya nak tanya, kamu orang semua boleh buka mic dan baca, kecuali Iva lah. Kalau Iva dia listening only, yang lain boleh baca. Kalau saya minta untuk baca, Boleh. boleh. Oke, thank you ya. Alright. Jadi, oke, saya akan minta yang pertama, Brother Ryan lah untuk baca di ayat 11 hingga ke ayat 14. Boleh, Brother Ryan? Boleh. Oh, saya cuma mendengar. Oh, sorry. Oke. Oke. Boleh baca? Ataupun kalau tidak boleh, saya boleh pas kepada orang lain. Oke, boleh sudah. Oke. Apa? Boleh dengar semua? Boleh. Alright. So, ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat terakhir, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan seutus menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Oke, thank you, Brother Ryan. Oke, jadi kita tahu di Lukas 19 ini dia menceritakan tentang Zacchaeus kan, yang pertama sekali dia menceritakan tentang Zacchaeus yang lagu Zacchaeus was a willing man itu kan. Jadi kita tahu pada waktu itu Yesus sedang berada di Jericho. Jadi perikop yang perumpamaan tentang uang mina ini pula adalah tentang perjalanan Yesus dari Jericho ke Yerusalem. Jadi pada waktu itu dia bersama ramai orang dan dalam masa yang sama, kamu tahukah, ramai orang ingat yang kenapa Yesus itu pergi ke Yerusalem adalah untuk dia establish kerajaan Allah ataupun orang cakap membina kerajaan Allah lah, establish kerajaan Allah. Tetapi apa sebenarnya tujuan Tuhan ataupun tujuan Yesus pergi ke Yerusalem pada waktu itu? Kita boleh buka di Lukas ayat 18 Lukas 18 ayat 33. Saya akan bacakan di ayat 33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Jadi di sini kita tahu bahwa Yesus ke Yerusalem adalah untuk mati. Dia akan dibunuh. Kenapa? Karena dia akan menebus dosa-dosa kita, betul bukan? Tetapi mereka yang berjalan bersama Yesus dari perjalanan dia ke Jericho ke Yerusalem itu, mereka ingat Yesus ini nak pergi sana, establish kerajaan Allah itu. Tetapi bukan ya. Jadi kenapa Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka sewaktu perjalanan itu? Sebab Tuhan Yesus dia nak vanishkan pemikiran ataupun mindset mereka yang berpendapat bahwa Yesus pergi ke sana dia nak establish tuh supaya mindset tuh hilang. Jadi sebab tuh dia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka dalam perjalanan itulah. Oke. Jadi
Kamu orang tahukah apakah maksud uang mina? Oke, mata uang mina ini adalah sama dengan 3 bulan gaji pekerja buruh pada waktu itu ya. Jadi bayangkan kamu 3 bulan gaji. Mungkin kamu bayangkan macam sekarang lah. Oke, sekarang selalunya basic gaji orang, saya tidak pasti, tapi 1.500 kah kalau basic gaji kan? Saya tidak pasti juga lah. Saya cakap saja. Contoh basic gaji kamu 1.500. Bayangkan kamu receive dalam sebulan tuh 3 kali ganda gaji. Kalau 1.500 darab 3 ada lebih kurang 4.500 kan kalau kamu dapat dalam satu bulan tuh untuk gaji kamu 3 bulan. Jadi besarkah tidak nilai 3 bulan gaji itu? Jadi sangat-sangat besar ya, sangat-sangat berharga nilai uang mina itu masa seorang bangsawan ini dia bagi kepada hamba-hamba dia tuh. Jadi saya nak minta yang seterusnya, sekejap ya, saya cek siapa di sini. Oh, ada, hello Sister Rostina. Sister Rostina boleh buka mic? Kalau boleh, tolong bacakan di ayat seterusnya dari ayat 15 hingga ke 19. Boleh, Sister? Hello. Oh, kalau tidak boleh, boleh saya pas kepada Brother Remy, ayat yang ke-15 hingga 19. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan sebagai raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan 10 peta. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan kau kuasailah 5 peta. Terima kasih Brother Remy, semangat sekali ya. Oke, jadi di sini sangat jelas bahwa ketika bangsawan itu kembali dan dia menjadi raja, dia panggil balik hamba-hamba dia tuh kan, dia panggil balik, dan ada satu orang yang pertama tuh, hamba yang pertama datang kepada dia, dia beritahu, mina tuan yang satu itu dah hasilkan 10 mina. Lepas tuh dia kata, baik sekali perbuatanmu kan, hamba yang baik. Dia puji hamba dia tuh. Lepas tuh dia cakap bahwa hamba dia tuh telah setia dalam perkara kecil, jadi dia bagi lagi tanggung jawab yang besar kepada dia untuk menguasai 10 kota. Lepas itu ada juga hamba yang kedua datang, sama juga, tapi hamba yang kedua ini dia dapat menghasilkan 5 mina. Jadi 5 kota lah yang bangsawan ataupun raja itu bagi kepada dia untuk kuasai. Oke, jadi kita lanjutkan di ayat yang ke-20 hingga 24. Sister Eviana boleh baca? Kalau boleh baca dari ayat 20 hingga ke 24 ya. Oke, rasanya tidak boleh. Jadi saya akan tolong bacakan. Jangan risau. Oke, ayat yang ke-20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Ayat 21, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ayat yang ke-24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Oke, jadi di sini kita lihat ada orang yang ketiga. Tadi ada
hamba yang kedua dan pertama tuh kan mereka dapat menghasilkan lebih lagi daripada yang Tuhan mereka bagi pada first sebelum dia meninggalkan mereka tuh. Jadi di sini ada hamba yang ketiga pula. Tetapi apa yang hamba tuh buat ketika dia datang kepada Tuhan tuh? Dia kata, di ayat yang ke-20, dia kata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sabut tangan. Dia tidak melakukan apa-apa pun dengan mina yang Tuhan dia bagi itu. Dia bagi balik. Oke? Jadi kenapa dia buat macam itu? Sebab dia kata di ayat yang ke-21, sebab aku takut akan Tuhan dan Tuhan adalah manusia yang keras. Dia kata Tuhan dia ini adalah manusia yang keras dan dia tuduh Tuhan dia macam Tuhan dia ini manusia yang keras, macam kalau mungkin keras dalam arti kata orang yang mementingkan diri sendiri lah konteksnya di sini kan, sebab dia mengambil apa yang dia tidak pernah taruh dan dia menuai apa yang dia tidak pernah tabur. Jadi kita boleh katakan pendapat hamba yang ketiga ini tentang Tuhan ini adalah selfish. Dia rasa, selfish lah Tuhan nih, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Dia kembalikan uang itu. Dan apa yang Tuhan tuh cakap di ayat yang ke 24. Dia kata, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Jadi Tuhan ini dia suruh orang-orang kat situ ambil mina yang ada pada hamba ketiga ini, bagi kepada hamba yang pertama tadi, yang dapat 10 mina itu. Jadi, di sini kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh hamba ketiga ini, dia tidak melakukan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Oke? Jadi, kita akan teruskan ke ayat 25 hingga ke 27. Saya rasa saya akan bacakan saja. Oke, 25 hingga ayat 27, dia kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat yang terakhir, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, di ayat yang ke-14, bila kamu orang perasan tadi, kita go back ya ke ayat yang ke-14. Di sini dia berkata, akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Apa yang penduduk di negeri itu katakan? Dia cakap, kami membenci dia. Lepas itu dia tak nak yang Tuhan ini tadi atau pembangsawan ini tadi jadi raja kami. Dia tidak mau. Oke? Jadi apa yang Tuhan itu katakan ataupun raja itu katakan, dia kata, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depanku. Oke, jadi apa yang terjadi kepada nasib mereka yang dinyatakan di ayat ke-14 adalah mereka akan dibunuh. Oke, jadi apa yang kita dapat pelajari dari perumpamaan ini adalah yang pertama, kita tengok balik di ayat yang ke-11. Oke, tadi saya beritahu bahwa konsep ataupun pemikiran yang difikirkan oleh orang-orang yang mereka ingat Yesus nih pergi ke Yerusalem untuk establish the new kingdom of God, tetapi salah. Oke, salah. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Oke, apa yang sebenarnya berlaku adalah Tuhan ataupun Yesus dia memberikan tempo kepada siapa? Kepada kita semua sebelum betul-betul kerajaan itu akan di-establish. Maksudnya, kerajaan itu dia tidak akan di-establish serta-merta pada waktu itu, tetapi ada tempo yang diberikan oleh Tuhan. Dan macam mana tempo itu berlaku? Tempo itu berlaku sesuai dengan yang kita pelajari tadi, yaitu macam seorang bangsawan itu dia hendak pergi ke negeri yang jauh sebelum dia dinobatkan menjadi raja di tempat yang tadi itu, di tempat negeri asal dia tuh. Oke? Dan sebelum dia pergi ke negeri yang jauh, apa yang dia titipkan? Apa yang dia titipkan kepada hamba-hambanya yang 10 orang itu? Oke? Dia memberikan setiap seorang 10 mina. Oke? 10 orang 10 mina. Maksudnya equal. Satu orang dapat satu. Oke? Satu hamba dapat satu mina. Jadi apa yang tindakan yang dilakukan dari bangsawan ini ke hamba-hambanya adalah adil kan?
macam yang saya cakap tadi, mina itu sangat-sangat berharga. Bayangkan 4.500 tuh, 4.500 tuh kamu dapat. Maksudnya kamu dapat dalam 3 bulan, tapi kamu dapat sebulan. Macam berharga kan, wah, macam tuh. Jadi mesti mereka yang hamba yang 10 ini pun macam rasa, wah, berharga betul. Macam tuh, oke? Tapi, apakah sebenarnya yang dinyatakan ataupun dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengumpamakan 10 mina ini? Oke? 10 mina ini adalah Roh Al-Kudus. Oke? Bila kita tengok di Kisah Para Rasul 2, kamu tahu kan cerita sewaktu Pentakosta yang Roh Al-Kudus turun menjadi lidah api itu? Kan setiap orang dapat satu Roh Al-Kudus. Tak ada yang dapat 2, tak ada yang lebih daripada seorang nih. Semua dapat equal. Dan bila kita tengok balik, apa yang berlaku semasa Pentakosta? Tuhan Yesus dia pergi ke surga kan. Jadi bila kita tengok balik, dia macam seumpama saja dengan apa yang berlaku kepada orang hamba-hamba ini yang diberikan 10 mina itu daripada bangsawan itu tadi yang hendak meninggalkan mereka, yang hendak berangkat ke negeri yang jauh sebelum dia datang balik menjadi raja. Oke? Jadi begitu juga dengan kita yang pada masa sekarang. Tuhan memberikan kita satu persatu Roh Al-Kudus. Tak ada yang miss out, tak ada yang dikeluarkan, tak ada yang dikecualikan dari dapat Roh Al-Kudus itu. Even kawan-kawan kita yang bukan Adventist pun. Oke? Tetapi bila kita tengok di sini, kan tadi ada mereka yang penduduk yang melawan tuh, yang menentang tuh, dan ada yang hamba 10 orang ini. Yang penduduk tuh mereka tak dibagi 10 mina kan, tapi yang hamba-hamba ini dibagi. Oke. Jadi di sini dia hendak menyatakan bahwa 10 orang hamba ini adalah umat Tuhan. Oke, umat Tuhan maksudnya orang yang tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran, tapi apa yang kita lakukan dengan kebenaran yang kita ada itu? Kebenaran yang ada itu adalah 10 mina yang kita ada, oke? Maksudnya bukan 10 mina, 1 mina yang kita ada. 1 mina kita itu yang saya nyatakan tadi, yaitu Roh Al-Kudus dan talenta kita masing-masing. Saya percaya kita semua di sini ada dikaruniakan, diberkati oleh Tuhan dengan setiap talenta yang berbeza-beza, setiap berkat yang berbeza-beza. Ada yang di sini yang pandai menyanyi, ada yang pandai berkhotbah, ada yang pandai, macam mana orang cakap, macam dari orang tengok dia pun, wah orang nak berkawan dengan dia, macam tuh. Sangat-sangat berbeza setiap kita masing-masing ya, dan itu adalah berkat Tuhan, kita harus ingat. Seperti yang dilakukan oleh hamba yang pertama, dia mengembalikan 10 balik mina. Daripada 1 mina, dia kembalikan balik 10 mina. Dia betul-betul memaksimalkan apa yang diberikan kepadanya. Saya tidak cakap, maksud saya tidak bermaksud yang hamba kedua ini yang mengembalikan 5 mina itu, dia tidak memaksimalkan apa yang diberikan kepada dia. Tetapi karena apa yang dinyatakan saya tadi, yaitu kita setiap masing-masing mempunyai talenta yang berbeza-beza. Oke? Dan kita jangan rasa underestimate. Kadang ada kita rasa diperkecilkan. Kenapa kawan-kawan saya yang lain, mereka pandailah berkhotbah, mereka pandailah untuk macam menyanyi. Saya tak pandailah, suara saya sumbang. Saya yakin kita semua di sini pernah berasa macam itu kan? Tapi bila kita tengok balik di ayat yang ke-17, oke, saya nak remind kamu, ayat yang ke-17 dia kata, oke, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Oke. Kita fokus kepada baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Telah setia dalam perkara yang kecil. Dengan apa yang kita ada, itulah yang kita maksimalkan. Jangan tengok, oh dia pandai preaching, saya pun nak preaching, tetapi itu bukan talenta yang Tuhan berikan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita mungkin dari segi yang lain. Mungkin kita pandai memasak. Kan? Jadi saya suka ada satu ayat dari Roma 12 ayat 6 hingga 8. Saya akan bacakan ya sekejap. Roma 12 ayat 6 hingga 8. Saya baca di M punya ya. Oke. Saya baca ayat yang ke-8 sajalah.
jika kita mempunyai kurnia untuk menggalakkan orang lain, kita harus melakukannya. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk berkongsi milik dengan orang lain, harus melakukannya dengan murah hati. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menjadi pemimpin, harus memimpin dengan tekun. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, harus melakukannya dengan sukacita. Nah, jadi ada ayat yang dari 2 Korintus, tak silap saya, di 2 Korintus yang menyatakan tentang talent juga, tentang talent. Dia kata ada yang dikaruniakan untuk preaching, ada yang dikaruniakan untuk healing. Jadi itu di Korintus. Tapi saya sangat suka di Roma 12 ayat 6 hingga 8 nih. Sebab kenapa? Sebab mungkin pada pendapat saya masih seorang student. Jadi untuk reach out kepada orang itu, sebab saya masih belasan tahun. Memang tidak mustahil kan, tetapi seperti yang orang cakap, mengukur baju di badan sendiri. Kan kita buat apa yang kita mampu, semaksimalnya. Oke? Jadi, saya suka ayat yang ke-8, dia kata, jika kita mempunyai kurnia untuk menggalakkan orang lain, kita harus melakukannya. Jadi kan, kalau kamu rasa kamu nih tak pandai preaching, kamu rasa kamu nih tak pandai nak, macam mana orang cakap, macam menyanyi ke apa, walaupun kamu tak pandai buat tuh, ingatlah ayat Roma 12 ayat 8 nih. Dia kata, jika kamu mempunyai kurnia untuk menggalakkan orang lain, kamu harus melakukannya. Jadi, kalau kamu jenis orang yang positive vibes, even kamu gagal, mungkin kamu dekat sekolah kan gagal kamu exam kamu. Pastu kawan kamu pun gagal. Tapi mungkin kamu jenis orang yang positif, oh oke lah, apalah, janganlah sedih-sedih, no worries. Jadi jangan kamu sorang-sorang saja yang happy go lucky ke sana. Tengok kawan kamu yang gagal satu lagi tuh, pergi kat dia. Janganlah sedih. Itu pun sudah salah satu kamu memaksimalkan mina yang kamu ada. Oke? Jadi yang seterusnya kita akan tengok di ayat yang ke-17 sudah oke. Jangan seperti hamba yang ketiga. Oke, kita tengok hamba yang ketiga tadi di ayat yang ke-20 kan. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Menyimpannya dalam sapu tangan. Oke, contoh. Kalau kita simpan, contohnya kita beli buku, mungkin buku yang kita ada tuh 5 buku nota. Kita beli 5 buku nota, kita just guna 3 untuk subjek dalam sekolah lah contoh. Kita simpan yang 2 nih. Tapi kamu sadarkah kalau kamu simpan barang kan? Lepas kamu simpan, kamu tak pikir lagi pasal benda itu. So kamu pikir, oh saya dah simpan. Sebab saya dah simpan, saya tahu dia selamat macam tu. Kamu ada rasa macam tu kan? Tapi kadang ada kamu lupa juga kadang, mana tadi saya simpan buku saya? Oh? Macam itulah situasi yang Tuhan tak nak. Dia ada bagi kita talenta, dia ada bagi kita Roh Al Kudus, dia tak nak kita simpan Roh Al Kudus dan talenta itu. Dia nak kita menggunakannya. Bukan simpan, karena apa yang akan terjadi jika kamu simpan? Seperti buku nota kamu tadi. Kamu lupa. Kamu tak fikir pun pasal dia. Jadi, di sini terang-terang menyatakan bahwa kita perlu memaksimalkan. Sorry saya sebut ulang-ulang, tetapi itulah yang kita harus buat. Dan satu lagi, jangan nanti kamu lihat balik di ayat yang ke-22 tuh. Ayat yang ke-21. Dia kata, sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Dia tuduh kan, macam yang saya cakap pada awal tadi, dia tuduh Tuhan dia macam-macam. Janganlah kita macam itu. Sebab, kenapa? Mana tahu one day jika kita tidak menggunakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita mungkin tidak dapat masuk kerajaan surga gara-gara apa yang kita telah lakukan, dosa yang kita lakukan itu. Karena kita tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin. Jadi nanti mana tahu bila Tuhan datang kita salahkan Tuhan. Gara-gara Tuhanlah, Tuhan orang yang tidak adil. Saya tidak dapat masuk surga. Tuhan tidak mau berkata begitu. Tuhan tidak mau kita berkata begitu ya. Tuhan mau kita berkata seperti hamba yang 2 tadi. Dia kata, Tuhan, saya telah menghasilkan mina yang lebih dari apa yang Tuhan berikan. Oke? Dan kalau kamu mau tahu, kalau kita diberikan talenta dan kita tidak menggunakannya ataupun kita tidak mengendahkannya ataupun dalam arti kata yang dalam konteks ini, ketika kamu menyimpannya dalam sapu tangan kamu, slowly kamu punya talent itu ataupun kamu punya berkat itu, dia akan slowly lenyap tanpa kamu sadar. Oke? So, secara pribadi saya pernah mengalami
satu talent saya hilang gara-gara saya tidak memaksimalkannya. Saya sadar, saya telah buat salah. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kamu datang kepadanya, kamu boleh minta balik talent itu. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik ya. Oke, jadi akhirnya di sini ayat 3:27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan aku. Siapa seteru Tuhan? Seteru Tuhan adalah syaitan kan, si iblis. Jadi di manakah kita berpihak? Adakah kita berpihak di sebelah si iblis ataupun kita berpihak di sebelah Tuhan? Adakah kita menjadi seperti dua orang hamba tadi ataupun adakah kita menjadi seperti hamba yang terakhir itu? Oke, kita renungkanlah. Itu appeal ataupun Tuhan punya panggilan untuk kita semua pada malam ini, di manakah kita berdiri? Ataupun adakah kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh? Itu saja daripada saya. Oke, Tuhan memberkati. Okay, amen. Thank you. Again, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada minggu baru ini. Ya, ternyata semua kita telah menerima bina daripada Tuhan. Oke, jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita, tapi saya akan